咁你話俾我，係乜嘢令我哋失去土地？係懦弱，係Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul The Guillotines yang rilis pada tahun 2012. Di awal film diceritakan pada tahun kelima Kekaisaran Qianlong di dinasti Qing di sebuah tempat bernama Pagoda Tunyang, tempat di mana kepala orang-orang yang telah ditangkap oleh pasukan Guillotines disimpan. Terlihat kepala pasukan Guillotines yang bernama Gong E tengah memarahi Musen yang tak lain adalah anaknya sendiri, karena sebelumnya dia telah berani melawan perintah. 有冇諗過有今日嘅成就？ Setelah itu tampak Leng menemui Tianlang yang telah ditangkap sebelumnya. Di sini Tianlang mengungkapkan bahwa dia tidak akan mati dieksekusi pada hari esok, karena Tianlang bermimpi Lenglah yang akan membunuhnya. Keesokan harinya terlihat 4 orang anggota Tianlang dieksekusi di tengah kota dan disaksikan oleh banyak orang. Sementara itu Tianlang yang juga akan dieksekusi mendapat pengawalan yang sangat ketat. Akan tetapi terlihat seorang bernama Bailan memimpin beberapa orang untuk membebaskan Tianlang. Terlihat Tianlang pun berhasil kabur membawa Musen. Namun Bailan yang terluka pun berhasil ditangkap oleh Leng dan yang lainnya. Di sisi lain, Kaisar Kerajaan Qing keempat yang bernama Qianlong melihat kekacauan yang terjadi berniat untuk mengirim pasukan bersenjata api. Akan tetapi seorang pelayan kaisar yang bernama Haidu menyarankan untuk menahan semua itu, karena Leng bisa saja terbunuh jika pasukan bersenjata api diturunkan. Setelah itu Gong E pun memerintahkan semua pasukan Guillotines agar segera bergerak untuk menangkap Tianlang. Dan tanpa menunggu lama pasukan Guillotines pun langsung bergerak dengan berpakaian seperti orang biasa agar lebih mudah menjalankan misinya. Di misi kali ini mereka didampingi oleh Haidu dan membawa Bailan sebagai sandera. Di saat Haidu melihat persaudaraan Leng dan anggota Guillotines sangat erat, Haidu pun mengingatkan Leng bahwa pasukan Guillotines hanyalah sampah. Lalu kita pun dibawa kepada masa kecil mereka, di mana Haidu dan Leng dipilih menjadi pelayan Qianlong dan akan menjadi tangan kanan Qianlong kelak. Walaupun di saat Kaisar ketiga memilih Leng mendapat penentangan, akan tetapi Raja sangat menyukai Leng karena tanggal lahirnya paling cocok untuk melayani Qianlong. Dan dia juga meyakini Leng akan mendampingi juga membantu Qianlong menuju zaman keemasan. Kaisar ketiga juga mengirim Leng secara rahasia untuk menjadi pasukan Guillotines, agar kemampuan Leng memberantas pemberontak kelak sangat berguna di saat Leng melayani Qianlong secara utuh. Kembali ke masa kini, Leng dan yang lainnya yang tengah melanjutkan perjalanan menemukan salah satu mata-mata mereka telah tewas tergantung, dan Tianlang juga telah mengetahui kedatangan mereka. Kemudian Leng memutuskan untuk menawan Bailan di sebuah sumur yang akan dijaga oleh Su, agar nantinya dapat ditukar dengan Musen. Di tempat lain terlihat Musen tengah disiksa oleh anak buah Tianlang di sebuah tempat tersembunyi. Sementara itu Leng dan yang lainnya akhirnya tiba di lembah tempat Tianlang dan Sukuhan berada. Tianlang sendiri adalah seorang Sukuhan yang telah buron selama 15 tahun. Tianlang memberontak karena menuntut keadilan bagi Sukuhan yang selalu ditindas dan dijadikan budak oleh suku Manchu. Tianlang juga selalu menjanjikan
bahwa suku Han akan hidup layak sebagaimana mestinya. Terlihat Leng yang menemukan keberadaan Tianlang pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka dikepung oleh suku Han. Beruntung pasukan kerajaan yang bertugas di tempat itu, yang dipimpin oleh jenderal bernama Wan Jiang, menghentikan ketegangan yang terjadi. Setelah itu Leng pun tampak berhasil menemukan salah satu mata-mata mereka yang masih hidup. Dan mata-mata itu pun memberikan informasi bahwa di tempat itu para pemberontak menyelundupkan banyak bahan peledak. Akan tetapi mata-mata itu tidak tahu pasti tempat mereka menyimpan bahan peledak tersebut. Di sisi mereka terlihat semua orang pun berhamburan karena melihat seorang yang terinfeksi cacar. Kemudian anggota guillotine pun mulai bergerak untuk mencari Tianlang dan bahan peledak itu disimpan. Di tengah pencariannya mereka menemukan banyak orang tengah membuat sebuah ukiran kertas dan melihat banyak selebaran yang diedarkan. Setelah itu terlihat Haidu dan Leng yang tengah menonton sebuah pertunjukan yang bercerita tentang Tianlang. Di sini Haidu mengingatkan Leng agar dia kembali ke sisi Qianlong setelah menghabisi Tianlang. Lalu Leng pun mengingat di mana Qianlong mengingatkannya untuk kembali ke sisinya setelah menangkap Tianlang, karena sebentar lagi pasukan guillotine akan digantikan oleh pasukan senjata api yang dilatih oleh Haidu dan dibuat secara resmi. Kemudian terlihat Hutu memberikan ukiran kertas dan selebaran yang diedarkan itu, yang ternyata berisi informasi bahwa besok siang Tianlang akan mengadakan pertemuan di ruang bawah tanah. Di tempat lain terlihat Tianlang tengah mengobati para penduduk yang terjangkit cacar dengan sepenuh hati. Keesokan harinya Leng dan yang lainnya pun bergegas mencari tempat yang digunakan untuk pertemuan Tianlang itu. Sampai akhirnya Leng pun menemukan tempat di mana Tianlang berada. Tianlang yang melihat Leng di tempat itu pun mendekati dan memegangnya, yang membuat Leng seketika tidak sadar dan mengingat kaisar yang merubah namanya dari Wang Lai menjadi Nala Leng. Namun Haidu yang sampai di tempat itu pun menyadarkan Leng dan membuat Leng memisuhi Tianlang. 嗱，你呢個賤人，你要忘記你嘅名字王女，你以後就叫娜娜娜。 Terlihat Leng yang tak berhasil menangkap Tianlang pun kembali dan menemukan Haidu yang tengah meratapi rambutnya yang telah terpotong. Kemudian Leng pun membantu Haidu mengepang rambutnya yang terurai. Lalu Haidu pun menceritakan kepada Leng bahwa pasukan senjata api akan segera tiba. Terlihat Leng pun meminta Haidu untuk memberinya waktu 3 hari untuk menangkap Tianlang dan menyelamatkan Musen. Keesokan harinya Haidu pun mengumumkan bahwa dalam 3 hari, maka semua pemberontak yang berada di tempat itu akan dihukum mati. Di saat bersamaan seorang anak kecil memberikan lencana su atas perintah seseorang. Keesokan harinya tibalah hari pertukaran antara Leng dan Musen. Tampak semua orang suku Han pun menyambut kedatangan Tianlang itu. Akan tetapi ketika Leng akan menyerahkan dirinya, dia dihalangi oleh Haidu. Dan tiba-tiba ternyata secara diam-diam Haidu mengerahkan pasukan senjata api yang membuat Leng sangat marah. Sementara itu pasukan guillotine tidak dapat menghentikan pasukan senjata api karena senjata mereka jangkauannya hanya 10 langkah. Terlihat semua orang pun berhamburan menyelamatkan diri, termasuk pasukan guillotine yang ikut diserang oleh pasukan senjata api. Di istana kerajaan, Qianlong pun mentitahkan bahwa Gong E dianggap bekerja sama dengan Tianlang dan dia akan dihukum mati beserta pasukan guillotine. Di tempat lain pasukan senjata api mulai dikerahkan. Terlihat mereka menempelkan selembaran wajah pasukan guillotine selain Leng. Dan pihak kerajaan menjanjikan imbalan besar bagi siapa saja yang berhasil menangkap mereka. Kembali ke istana, tampak Gong E dipanggil oleh Qianlong. Dan Qianlong pun menjelaskan bahwa kekaisaran Qing saat ini sudah terbelakang.
Jadi dia ingin mengikuti kemajuan dengan memiliki senjata api dan meriam. Oleh sebab itu dia harus mengorbankan pasukan guillotine yang hanya bisa membunuh target dalam 10 langkah. Sedangkan senjata api bisa membunuh target lebih jauh. Setelah itu terlihat Gong E diberi secangkir racun untuk mengakhiri hidupnya. Dan semua pasukan guillotine juga dihukum mati. Sementara itu terlihat pasukan utama guillotine tengah bersembunyi di dalam goa. Terlihat Hutu yang mengalami luka tembak di bahunya, dan Leng yang menjelaskan bahwa markas mereka telah tiada, karena guillotine dianggap sebagai noda kerajaan dan akan dimusnahkan. Leng juga menceritakan siapa dia sebenarnya, yang membuat rekan-rekannya bertambah hancur. Lalu Leng pun meminta agar mereka segera pergi sejauh-jauhnya, dan jangan sampai tertangkap. Kemudian mereka pun segera berniat untuk kabur dari tempat itu. Tapi sayangnya Sisan tertangkap dan terbunuh oleh warga yang tergiur imbalan dari kerajaan. Boka yang berniat kabur setelah melihat Sisan pun juga harus meregang nyawa akibat diberondong tembakan oleh pasukan senjata api. Sementara itu Hutu yang tengah beristirahat di sebuah tempat juga harus tertangkap. Begitu juga dengan Centai yang langsung dihabisi dengan sadis oleh Haidu. Dan terlihat Leng yang hanya bisa menangis dan tak mampu berbuat apa-apa melihat mereka yang dianggap saudara telah tewas mengenaskan. Setelah itu terlihat Leng yang tengah meratapi kesedihannya ditemui oleh Haidu. Leng yang melihat Haidu pun meluapkan semua kemarahannya, sampai akhirnya Haidu lepas kendali ketika Leng mengatakan bahwa mereka hanyalah anjing suruhan dari Qianlong. Terlihat Leng pun masih selamat atas kejadian itu dan diselamatkan oleh Tianlang. Hei, 叫咩名？王女，你個名唔叫黃女。 Di saat Leng telah siuman, dia pun sangat terkejut melihat pemandangan yang sangat indah dan orang-orang hanya hidup bahagia di tempat itu. Namun ketika Leng melihat Tianlang, dia pun berniat untuk menghabisinya. Kemudian Leng yang akhirnya bertemu dengan Musen pun menceritakan bahwa ayahnya telah meninggal dan sekarang tidak ada lagi pasukan guillotine. Di tempat lain Haidu semakin membabi buta dengan membunuh banyak orang-orang dari suku Han yang dianggap ikut memberontak dan tidak mau mengatakan di mana Tianlang berada. Sementara itu terlihat Tianlang yang mengajak Leng untuk melihat lebih dekat penduduk suku Han yang tengah memanen jagung. Tianlang juga kembali menceritakan mimpinya yang akan dibunuh oleh Leng. Tianlang juga mengatakan bahwa masa-masa indah di tempat itu akan segera berakhir di saat pasukan senjata api tiba di tempat itu. Lalu terlihat Haidu yang telah mengeksekusi banyak suku Han yang tak berdosa demi mendapat informasi keberadaan Tianlang. Sampai akhirnya Jenderal Wan Jian yang ternyata adalah orang suku Han tidak tega melihat hal itu dan memberikan peta asli lembah tersebut kembali kepada Leng dan Tianlang, di mana Leng mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah orang dari suku Han. Tapi di saat pemilihan pelayan untuk Qianlong, Kaisar ketiga percaya dan sangat yakin bahwa Leng akan menemani Qianlong menuju zaman keemasan, ditambah dengan tanggal lahir atau bintang Leng yang sangat cocok untuk Qianlong. Setelah itu terlihat semua orang di tempat itu pun makan bersama untuk yang terakhir kalinya, karena mereka harus segera pergi sebelum pasukan senjata api menemukan tempat itu. Terlihat Tianlang pun mengarahkan semua orang untuk pergi melewati jalur aman dan menyusun beberapa jebakan. Di sisi lain Haidu dan pasukannya yang telah mengetahui tempat di mana Tianlang berada juga telah bergerak. Kemudian Musen yang akan pergi bersama orang-orang suku Han pun diberikan senjata guillotine oleh Leng. Di saat semua orang mulai meninggalkan tempat tersebut,
Ternyata Haidu dan pasukannya telah menemukan tempat itu dan mulai membentuk formasi. Terlihat Museng pun harus tewas di saat akan melindungi orang-orang Han yang akan pergi. Leng pun menemui Tianlang. Kemudian Tianlang pun meminta Leng untuk segera memenggal kelapanya dan berharap Leng bisa mewujudkan zaman keemasan yang diharapkan Kaisar ketiga dan semua orang dari suku Han. Akhirnya Haidu pun menghentikan semua serangannya setelah melihat Leng yang menenteng kelapa Tianlang. Setelah itu Leng dan Haidu pun kembali ke kerajaan dan menghadap Qianlong dengan membawa kelapa Tianlang. Di sini Haidu dan Leng pun diberi gelar baru. Akan tetapi Leng tampak tidak begitu senang dan menanyakan kepada Qianlong seperti apakah zaman keemasan sebenarnya. Dan Leng pun mengatakan bahwa dia saat ini sadar kenapa orang Han ataupun kelompok pemberontak lainnya memberontak, dikarenakan mereka tidak memiliki tempat tinggal, makanan dan kedamaian. Leng juga mengungkapkan jika semua orang hidup di zaman keemasan di mana semua orang menikmati perdamaian, kemakmuran, keadilan, dan hidup setara, pasti semua orang akan hidup bahagia dan tidak ada yang akan memberontak. Seketika Qianlong pun hanya terdiam mendengar semua perkataan Leng itu.